Nah, Lak, dapat Lak. Oh iya, dapat. Lak, dapat. Dapat. Jadi rasa dari umbut risi ini hampir mirip sama umbut-umbut kelapa ya, Bu ya? Walaupun direbus bersama gula Jawa, juga tidak menghilangkan rasa asli dari kasturi ini. Malah menambah cita rasa asam pada kuah serabi ini. Indonesia memang kaya akan keanekaragaman hayatinya. Banyak tumbuhan liar yang bermanfaat kepada masyarakat di sekitarnya. Kebetulan, Ulun lagi masuk ke hutan. Mau cari tanaman risi atau masyarakat Banjar sering menyebutnya dengan risik. Tanaman ini merupakan tanaman yang tumbuh subur di hutan maupun di area perkebunan. Nah, ini dia yang dinamakan pohon risik. Tanaman risik ini merupakan tanaman jenis palem-paleman yang tumbuh subur di hutan gambut. Banyak yang belum mengetahui kalau tanaman liar ini bisa dimakan loh. Sama seperti pohon kelapa, bagian umbut mudanya berada di pucuk pohonnya. Umbut ini merupakan tempat tumbuhnya daun-daun muda pepohonan risik ini. Nah, karena ada di pucuk, jadinya kita harus menebang satu pohon risik ini untuk mendapatkan umbutnya ya. Di dalam batang putih inilah terdapat umbut pohon risik atau batang risik mudanya. Setelah bersih, baru deh kita kupas lapisan batang kelapa putih ini untuk mengambil bagian tengahnya. Ayo, langsung aja kita bungkus-bungkus. Gang Sanak, ini nih nah yang kita cari tadi sampai masuk ke hutan. Hendak kita olah menjadi gangan khas Desa Takuti. Ayo semangat. Lanjut ya Bu ya. Kelapa tuanya kita parut terlebih dahulu. Setelah diparut, baru deh tambahkan air secukupnya dan kita saring dan diambil bagian santan kelapanya. Untuk kuah gangan umbut risi ini memang paling bagus menggunakan santan kelapa tua agar kuahnya lebih kental dan gurih. Sekarang tugas Ulun nih yang untuk memotong bahan-bahannya. Bahan-bahan tambahannya, semua sayuran dan umbut risinya Ulun potong kecil-kecil terlebih dahulu. Cil, ini kenapa memakai ini campurannya umbut, waluh, lawan ini ubi? Tenan rajin ya, makai ini. Dicampur lah berarti lah di sayurnya. Pakai santan. Makai santan. Santan wah. Orang duduk gawi rajin pangantenan. Oh, orang duduk gawi pasti menyayurnya ini. Ini nih makanan gasan tamu kah gasan nang rariwangan kah? haraguhan. Oh, ini. Oh iya, hampir terlupakan. Kita belum buat bumbu dasarnya ya. Yang pertama yang dihaluskan itu ada bawang putih, bawang merah, kencur, laos, dan kunyit. Tambahkan juga ketumbar dan garam secukupnya. Lalu ulek deh sampai halus. Selanjutnya, bumbu yang sudah halus ini Ulun tumis dengan potongan bawang merah dan cabai merah. Tumis sampai aromanya keluar. Nah, setelah itu kita simpan dulu bumbu yang sudah ditumis ini. Sekarang kita masak umbut risiknya dan sayuran lainnya. Rebus semua sayuran yang sudah dipotong sampai matang. Kalau sudah mendidih dan sayurnya teksturnya lebih lunak, baru deh kita masukkan bumbu yang sudah ditumis tadi. Terakhir, masukkan santan kelapanya. Karena sayuran yang dipakai teksturnya keras seperti labu dan ubi, maka proses memasak gangan umbut risik ini memerlukan waktu yang cukup lama. Kurang lebih 10-20 menit. Nah, kalau ubi dan labunya sudah empuk, tandanya gangan umbut ini siap untuk disantap.
Ini dia umbut risiknya. Pas dimakan ternyata renyah banget anak negeri. Kalau rasanya sih agak tawar dan berbeda dengan umbut kelapa yang tadi ada rasa manisnya. Kalau kuahnya sih mirip seperti kuah sayur lodeh, tapi kuah gangan umbut risik ini lebih kuat rempah-rempahnya karena ada tambahan kencur, jahe, laos, dan kunyit. Dan sanak semuanya, jadi rasa dari umbut risi ini hampir mirip sama umbut-umbut kelapa ya Bu ya. Biasanya warga sini memasak sayur umbut risi ini untuk acara-acara kegiatan hajatan maupun pengantinan. Selain sering disajikan sebagai menu wajib jika ada hajatan perkawinan, gangan umbut ini biasa dimasak oleh masyarakat Banjar pada saat bulan Ramadan untuk hidangan berbuka puasa. Mangga merupakan jenis buah-buahan yang mudah ditemukan di Indonesia dan menjadi favorit banyak orang karena rasanya yang manis. Namun, ada satu jenis mangga yang sulit ditemukan, yaitu kastur. Mangga kastur ini memang jarang ditemukan di Pulau Jawa. Pohon kastur ini masih ditemukan di Pulau Kalimantan, tepatnya di daerah Kalimantan Selatan. Nah, ini dia pohon kasturinya. Aduh. Jangan dinaikin, ngejatuh aja. Kada kau dinaiki berarti lah nih. Ketawa, jangan diputik, di tengah ganal, nya guguran. Berarti kada usah manjat nih, di bawahan banyak. Di bawah banyak. Kenapa? Oh alah, ulun sudah jatuh, baru bilang-bilang begini. Oke, nggak apa-apa. Luka lecet sedikit, nggak masalah. Yang penting kita ambil buah kasturinya. Mangga kasturi merupakan buah khas dari endemik Kalimantan Selatan. Dulu, pohon kasturi ini sering dijumpai di aliran sungai Martapura. Namun akhir-akhir ini, pohon kasturinya sudah jarang ditemukan. Apabila ada pohon-pohon, namun tidak sedang berbuah. Kasturi seperti buah mangga pada umumnya. Hanya saja, kasturi ini berukuran mungil. Ukuran buahnya kurang lebih sebesar telur ayam atau telur bebek. Nah, Dang Sanak, jadi yang di belakang ulun ini adalah pohon buah kasturi. Pohon buah kasturi ini, cara mengetahui yang sudah matang atau belum, biasanya buahnya jatuh sendiri. Sama seperti pohon durian. Jadi buah yang matang seperti yang ada di tangan saya ini. Buah kasturi ini memiliki daging yang lebih tipis daripada buah mangga pada umumnya. Karena daging buah kasturi ini lebih banyak serabutnya. Soal rasa sama seperti buah mangga, semakin matang maka rasanya semakin manis. Namun buah kasturi memiliki aroma yang sangat khas daripada mangga-mangga lainnya. Nah, dan Sanak Samunyaan, buah kasturi ini adalah buah endemik dari Pulau Kalimantan yang sudah jarang benar ditemuin karena pohonnya ini berbuah itu puluhan tahun. Makanya saat ini hanya terhitung jari di Pulau Kalimantan Selatan. Bu, nih sudah banyak loh nih. Banyak udah. Gasan ulun aja lah nih lah. Ini adalah kasturi yang tadi saya petik. Selain dapat dimakan langsung, kasturi juga bisa dibuat menjadi olahan makanan. Apa namanya, Bu? Serabi kuah kasturi. Serabi kuah kasturi. Penasaran banget sih saya rasanya, Bu. Ayo kita masak ya, Bu ya. Yang pertama, kita olah buah kasturinya dulu. Kita kupas buah kasturi yang sudah matang ini. Lalu, buah kasturi yang digunakan harus yang sudah tua dan matang ya, agar mudah diolah dan rasanya manis. Karena buahnya kecil dan banyak serabutnya, jadi agak sulit untuk mengambil daging buahnya. Kalau sudah dikupas, daging buahnya kita potong ya seperti ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita bikin adonan serabinya. Adonannya hampir sama seperti surabi atau serabi di Pulau Jawa. Karena belum ada santannya, langsung saja kita parut kelapanya. Parut kelapanya ini dicampur dengan air, aduk sebentar. Setelah itu disaring untuk mengambil santan kelapanya. Lanjut, kita campurkan santan kelapanya dengan tepung berasnya. Biasanya serabi warnanya putih. Nah, biar makin cantik, kita buat dua warna tambahan, yaitu warna pink dan hijau. Eits,
Tenang anak negeri, warna yang kita pakai semuanya alami loh. Warna hijau dari daun pandan suji. Setelah daunnya diparut, lalu diambil saripati hijaunya. Nah, sedangkan warna pink ini berasal dari daging buah naga. Kalau adonan serabinya sudah dibagi 3, langsung saja kita campurkan satu persatu warna alaminya. Untuk kuahnya, bikinnya gampang banget kok. Masak air sampai mendidih. Setelah itu, masukkan gula merah atau gula aren. Pada pembuatan surabi kuah kasturi ini, kasturinya tidak dimasukkan ke dalam adonan, melainkan dijadikan satu di kuah gula merah ini. Daging buah kasturi yang sudah ulun potong tadi, kita campurkan ke kuah gula merahnya. Jangan terus diaduk ya, nanti daging buah kasturinya hancur. Sambil menunggu kuahnya jadi, kita cetak surabi ke dalam loyangnya. Setelah adonannya dituang, langsung ditutup ya, biar cepat matang. Kesulitan pada saat mencetak serabi ini adalah di mana menjaga api ini supaya tetap menyalanya merata. Ini dia yang paling sulit membuat serabi kuah kasturinya. Karena ukurannya kecil, jadi serabi ini harus kering bagian di bawahnya. Kalau belum kering, nanti adonannya lengket dan sulit untuk diangkat. Wah, lihat, serabinya sudah jadi. Serabi dari Kalimantan Selatan ini memang mempunyai ciri khas bentuknya yang kecil dan agak lebar. Langsung saja deh kita cicipin. Saat digigit, tekstur empuknya dan lembutnya langsung terasa. Gurihnya kelapa dari campuran santan menyatu dengan pas saat di mulut. Buah kasturi sama seperti buah-buahan lainnya yang mengandung vitamin dan zat yang bermanfaat bagi tubuh. Dalam buah kasturi ini banyak mengandung zat antioksidan yang ampuh menangkal radikal bebas dan baik bagi kesehatan kulit. Selain itu, kandungan beta karoten pada buah kasturi ini sangat baik bagi kesehatan retina mata. Dan anak-anak negeri, serabi Kalimantan itu nggak jauh beda juga sama serabi Pulau Jawa. Yang membedakan itu ada di kasturinya. Walaupun direbus bersama gula Jawa, juga tidak menghilangkan rasa asli dari kasturi ini. Malah menambah cita rasa asam pada kuah serabi ini. Kita ini hendak bemasakan apa gerang tam? Haur beparut, lawan betatakan, hajak ada tuntung-tuntung nah. Apa ngaran masakan khasnya? Ngarannya tuh uyah darai undang papai. Oh, sekalinya ngarannya uyah darai udang papai. Ayo Bu, kita lanjut aja Bu betatakannya Bu. Uyah darai udang papai ini merupakan makanan khas dari Desa Takuti yang terbuat dari kelapa. Yang harus ada di makanan ini adalah jamur krikit yang sedang ulun potong ini. Jamur krikit atau yang lebih dikenal dengan jamur krikit, jamur ini tumbuh alami di batang pohon karet atau kemiri yang sudah lapuk. Jamur krikit ini merupakan bahan yang harus ada ketika memasak uyah darai udang papai. Satu lagi nih yang harus ada, yaitu udang rebon. Masyarakat Banjar menyebut udang rebon ini dengan udang papai. Bahan utamanya kelapa. Kita parut dulu ya. Ayo semangat Tami marutnya. Biar banyak parutan kelapanya ya. Kelapa yang sudah diparut ini nanti akan dicampurkan dengan bumbu dan bahan-bahan lainnya, termasuk jamur krikit yang sedang ulun potong ini. Untuk bumbunya tidak ada yang diulek nih. Bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, cabai hijau, dan cabai merah besar diiris memanjang seperti ini. Agar rasa uyah dari udang papai ini menjadi lebih segar, tambahkan juga potongan belimbing sayurnya. Wah, kalau gini pasti ada rasa asam-asam segarnya nih. Parutan kelapanya sudah siap, bumbunya sudah ada. Lanjut kita tumis ya semua bahan tadi. Yang pertama yang kita tumis itu potongan bawang merah dulu. Setelah itu dilanjutkan dengan potongan bawang putih, tomat, cabai merah, cabai hijau, dan belimbing sayur. Tumis semua bahan tadi sampai aromanya keluar. Nah, selanjutnya kita masukkan potongan jamur krikitnya dan udang papai alias udang rebonnya. Tumis dan aduk hingga semua bahan tadi tercampur rata. Terakhir, baru deh kita masukkan parutan kelapanya. Wah, kalau dilihat-lihat sih
Uyah dari udang papai ini mirip dengan makanan botok dari Pulau Jawa ya. Dan Sanak, jadi bedanya uyah darai sama botok itu ada di tambahan kulat jamur karikit yang biasanya tumbuh di pohon-pohon yang sudah runtuh dan rapuh. Sudah masak belum ini Tami? Kayaknya sudah loh. Ayo kita angkat yuk. Uyah dari udang papai ini khas dari Desa Takuti, Kecamatan Mataraman, sudah siap disantap. Nah, Dang Sanak Samanyaan, rasa dari uyah darai udang papai ini memiliki cita rasa gurih, pedas, dan asam karena perpaduan antara kulat jamur karikit dipadukan dengan udang papai dan belimbing tunjuk, dan biasanya disandingkan dengan gangan umbut yang biasanya ada di acara pernikahan. Ayo Bu, lanjut makan. Jamur kerikit ini mengandung protein yang diperlukan tubuh, yang bermanfaat melindungi sel-sel tubuh serta melakukan perbaikan jaringan di dalam tubuh.